Shalom, selamat pagi. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lagi melalui renungan pagi. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu, dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami menikmati makanan untuk rohani kami. Biarlah ini mendewasakan kami, firman memberi kekuatan, bahkan Tuhan menjadi tuntunan buat langkah hidup kami. Urapi kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 1-11. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, dari sekarang engkau akan menjadi," saya ulangi, "mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ada pelajaran berharga yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama mengenai Simon dan juga teman-temannya yang adalah seorang nelayan. Kita tahu nelayan cari ikan tentunya ya. Tetapi mereka saya yakin bukan nelayan yang baru kemarin sore, sudah sering mereka mencari ikan. Tetapi pada hari itu mereka nggak dapat ikan. Ya mungkin juga sudah berpengalaman kalau musim seperti itu, situasi seperti itu nggak dapat ikan, memang ikan nggak ada yang mau mendekat, ya sudahlah gitu lah. Ya, lalu kemudian ada Yesus yang datang ke tempat itu dan dia naik ke perahunya Simon, agak ke tengah sedikit karena begitu banyak orang mengerumuni mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Setelah selesai berbicara kepada orang banyak, Yesus berkata kepada Simon supaya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Lalu yang terjadi kemudian apa? Terjadi mujizat. Ya, tetapi sebelumnya Simon berkata dengan perkataan begini. Dia bilang, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi sudah sepanjang malam gak dapat apa-apa. Artinya ya mungkin bukannya sekali itu, mungkin juga pernah situasi yang seperti itu. Kalau sudah semalam gak dapat apa-apa sampai pagi ya gak dapat apa-apa, pulang tangan kosong. Tetapi Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah ini yang menarik. Simon sudah pengalaman jadi nelayan cukup lama. Dan mungkin dia sudah bisa punya pandangan. Kalau yang seperti ini situasinya nggak dapat apa-apa ya sudah. Apalagi ini sudah pagi. Ya, ini sudah nggak mungkin lagi untuk mereka mendapatkan ikan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tetapi
Simon berkata, karena engkau Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala juga. Sudah sekian lama cari ikan gak dapat. Di saat itu terjadi mujizat. Perahu mereka tidak bisa menampung, akhirnya minta tolong perahu yang lain. 2 perahu hampir tenggelam karena banyaknya tangkapan ikan yang mereka dapat. Sungguh luar biasa. Yang biasanya gak dapat apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan biasanya. Tuhan sering pakai memang hal biasa. Tetapi di balik yang biasa Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasa. Sehingga terjadi yang luar biasa. Tujuan dari semua itu sebetulnya Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang itu, Simon dan teman-temannya itu, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan memanggil mereka. Tuhan mau menjadikan Simon ini menjadi penjala manusia. Artinya supaya Simon mau dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk menjala jiwa-jiwa dan diselamatkan. Ya, caranya pertamanya perkenalan Tuhan istilahnya. Melalui Tuhan bikin mujizat di depan mata mereka. Sungguh luar biasa. Belajar dari hal itu. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kita melakukan hal-hal yang rutin yang biasa kita lakukan. Dan mungkin ada saat-saat tertentu kita merasa, aku kalau sudah seperti ini, di situasi yang seperti ini, ya sudah, aku pasrah saja, gak bisa apa-apa lagi. Tetapi sudah dikasih Tuhan, dengarkan Tuhan. Saat Tuhan berkata, seperti kepada Simon tadi, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam itu. Simon berkata, aku udah biasa gak dapat apa-apa, ya sudah. Tetapi di detik-detik terakhir itu, tiba-tiba dia taati dan lakukan itu, maka mujizat terjadi. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan pernah batasi Tuhan. Kalau Tuhan suruh kenapa? Sudahlah Tuhan, aku udah pengalaman kayak yang seperti itu, enggak mungkin bisa berdampak apa-apa. Jangan batasi Tuhan. Lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan dan lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Saudaraku dikasih Tuhan, kau bergumul, kau punya masalah sekian puluh tahun, sekian tahun berdoa, sudah berjuang, enggak bisa dengan cara ini, enggak bisa. Saudaraku coba tanya Tuhan. Kalau Tuhan bicara sesuatu, dengarkan dia dan lakukan. Sekalipun perintahnya sama. Ayo lakukan seperti yang biasa kau lakukan. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, mujizat bisa terjadi. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar sesuatu, bagaimana kami harus taat mendengarkan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sekalipun yang kami lakukan mungkin berdasarkan pengalaman kami, ya tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang berbicara, maka tidak ada yang mustahil. Dan kami tahu semuanya kembali untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan permasalahan yang sudah sekian lama. Oh, tidak ada solusi. Kalau yang seperti ini ya sudahlah, kami nyerah. Tetapi hari ini Tuhan, karena kami mendengar firman-Mu, kami mau dengarkan Engkau. Karena dengan kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu, maka hal biasa yang kami lakukan bisa berdampak luar biasa. Ada mujizat bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas hidup kami. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Kami percayakan dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, aman selamat jauh dari corona dan bahaya. Bahkan kami hidup dalam anugerah dan berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa kalau engkau sedang dalam pergumulan. Mungkin sedang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, tidak enak, dan situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi dengarkanlah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kerjakan. Dan lihat bagaimana dia berperkara menyatakan kuasa dan mujizatnya atas hidup saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.